diambil sejak awal ketika gerakan Ormas Nasdem didirikan. Kebetulan saya ikut menjadi bagian dan bersama-sama pada waktu itu saya mendapatkan tugas untuk membacakan manifesto restorasi pada waktu itu. Saya terlibat di dalam proses penyusunannya. Pada saat itu Bang Surya Paloh mengumpulkan generasi baru. Mari kita pikirkan bagaimana kita ambil arah yang benar sesuai dengan cita-cita para pendiri Republik. Tapi saya tidak pernah membayangkan bahwa peristiwa yang terjadi di tahun 2011 itu 11 tahun kemudian saya mendapat panggilan untuk melaksanakan amanat restorasi yang pada waktu itu kita bacakan. 11 tahun kemudian, dan 11 tahun kemudian ketika bulan Oktober Nasdem memutuskan mencalonkan, sesudah itu begitu banyak cobaan yang harus dialami oleh Partai Nasdem. Begitu banyak tantangan. Tapi apakah Partai Nasdem kemudian gentar? Apakah Partai Nasdem kemudian mundur? Tidak. Apakah Partai Nasdem kemudian berbelok? Tidak. Kenapa? Karena keyakinan bahwa Partai Nasdem berada di dalam rute yang benar untuk menuju Indonesia yang sejahtera. Bukan hal sederhana. Kalau mau mudah, mau gampang, saya rasa apa yang dikerjakan yang lain itu dilakukan saja oleh Nasdem. Tidak ada problematika, tidak ada tantangan. Tapi ada idealisme di situ. Kenapa saya sampaikan ini di awal, Bapak Ibu sekalian? Karena kita semua, Bapak Ibu yang menjadi calon legislatif, saya yang menjadi calon presiden, insya Allah nanti Pak Herman Deru yang menjadi gubernur. Okay. Kita sama-sama berada di hadapan masyarakat membawa idealisme itu. Jangan anggap sepele apa yang dijalani oleh Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Usia 72 tahun. Kalau beliau mau enak-enak saja tidak menjalani rute ini. Seperti yang lainnya, tenang, aman, damai. Tidak. Beliau pilih menjalani yang mungkin terjal, menjalani yang mendaki. Tapi beliau yakin bahwa ini insya Allah akan mengantarkan Indonesia menuju yang lebih baik nanti. Jadi kita semua yang berada di dalam perjuangan, baik itu legislatif, baik eksekutif, gubernur, baik bupati, wali kota maupun presiden, ingat ini, kita berangkat bukan dengan pragmatisme, kita berangkat bukan sekedar untuk memenangkan, kita berangkat karena kita membawa misi. Ingat-ingat itu, misi, target untuk diraih, target untuk dicapai, misi untuk dilaksanakan. Tugas kita adalah melaksanakan misi itu, karena itulah kita membutuhkan kewenangan. Dengan kewenangan kita bisa menjalankan misi itu. Pegang ini, misi restorasi, kembali kepada gagasan awal para pendiri Republik ini. Republik ini, sekalian, tidak didirikan sekedar berkumpul sekelompok orang. Ini didirikan oleh orang-orang yang menjalani perjuangan puluhan tahun. Mereka terdidik, mereka intelektual, mereka mengalami penderitaan bersama dengan rakyat. Lalu gagasan yang mereka miliki modern, penderitaan yang mereka rasakan bersama dengan rakyat digabungkan menjadi sebuah gagasan dahsyat yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bapak Ibu boleh cek konstitusi di berbagai negara. Ketika dibandingkan dengan Indonesia, kita bisa mengatakan ini salah satu pembukaan konstitusi terbaik yang ada di dalam sejarah umat manusia. Karena dia bukan sekedar ide tentang masa depan, tapi dia cerminan amanat penderitaan ketika kolonialisme. Tujuan akhir mengapa kita mendirikan Republik ini adalah menggelar satu kalimat yang ada di penutupnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah tujuan akhir.
Karena ketika kita merasakan kolonialisme, kita menyaksikan dengan jelas negeri yang kaya raya ini tidak mendapatkan apa-apa, sementara negeri Belanda yang ada di sana maju luar biasa. Ketimpangan yang dahsyat antara yang mengelola negeri dengan rakyat kita semua. Karena itulah kemudian kita katakan putus, cukup, sekarang kita akan kelola sendiri. Dan ketika kita kelola sendiri, maka tanggung jawab kita adalah menjalankan amanat itu. Jangan sampai amanat yang nantinya diembankan kepada kita hanya menguntungkan sekelompok orang, tapi harus bisa memberikan manfaat pada seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah kenapa kita bicara prinsip keadilan. Prinsip keadilan di dalam berbagai macam kebijakan. Dan ketika ini kita kerjakan Bapak sekalian, maka rakyat akan merasakan perubahan. Hari-hari ini sebagai contoh, kita menyaksikan ibu-ibu kalau ditanya bagaimana rasanya pergi ke pasar hari ini, rasanya tegang, Pak. Dulu tegang itu kalau mau ambil rapot anak di sekolah. Sekarang tegang kalau berangkat ke pasar. Karena ketika sampai di pasar harganya mahal. Bagi kita-kita yang sudah berkecukupan, perubahan harga itu mungkin tak terasa. Tapi bagi mayoritas penduduk Republik ini, perubahan harga beras itu terasa luar biasa. Dan semakin kita membiarkan ini tidak dikelola dengan benar, maka urusan dasar Republik ini belum beres. Apa yang belum beres? Satu, pangan. Kebijakan terkait dengan pangan, tata niaganya itu PR kita. Bapak Ibu sekalian, para caleg semua bisa sampaikan, kita ingin tata niaga kebutuhan pokok pangan kita dikoreksi. Apa implikasinya kalau dikoreksi? Petaninya bisa sejahtera dan konsumennya, rakyat mendapatkan harga yang lebih murah. Hari ini harganya mahal tapi petaninya tidak sejahtera. Ada yang salah di dalam tata niaga kita. 70 tahun lebih kita merdeka, tapi kita menyaksikan semua yang bekerja memproduksi kebutuhan pangan kita, bisa dibilang mayoritas yang dasar hidupnya tidak sejahtera. KPI-nya sederhana, Pak Gubernur. Apa? Punya tabungan. Bila petani tidak punya tabungan, itu artinya selama ini dia tekor. Tapi bila petani punya tabungan, maka itu artinya pendapatan dia melebihi dari pengeluarannya. Tabungan. Satu kata aja, tabungan. Selama dia tidak bisa menabung. Dan kita menyaksikan pelan-pelan yang dari semula pemilik lahan karena harus hutang untuk segala macam kebutuhan, pelan-pelan tanahnya lepas. Dan akhirnya tanah-tanah yang milik pribadi makin hari menjadi milik korporasi. Bapak Ibu sekalian, kita mengusir VOC, kita mengusir kolonialisme. Untuk apa? Untuk kehidupan agriculture kita justru bisa mandiri. Jangan sampai justru mereka sekarang kehilangan pangan. Ini satu. Yang kedua, kita menyaksikan sekalian, keluarga-keluarga kita menginginkan anak-anak yang bisa mendapatkan pendidikan berkualitas hingga tuntas. Ini nampaknya sederhana, tapi ini yang harus menjadi fokus perhatian kita. Kalau boleh saya ajak reflektif, Bapak Ibu, kenapa kita berada di ruangan ini? Syaratnya satu, terdidik. Terdidik. Bapak Ibu naik mobil, yang satu menyetiri, yang satu disetiri. Apa bedanya? Tingkat pendidikan menentukan duduk mobilnya di mana. Bapak Ibu datang ke restoran, yang satu melayani, yang satu dilayani. Apa bedanya? Tingkat pendidikan. Bapak Ibu sekalian, kesempatan untuk mengubah nasib bangsa ini ada pada keseriusan kita menyiapkan kursi yang cukup untuk setiap anak bisa mendapatkan pendidikan sampai tuntas. Begitu masuk bangku jumlah SMA SMK, jumlahnya mengecil seperti piramida. Selama ini bentuknya seperti piramida, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa negeri ini berencana mendidik setiap anak. Selama bentuknya piramida, kita harus mengatakan negeri ini tidak berencana melakukan itu. Kita harus ubah bentuknya menjadi tegak, dan kita pastikan setiap anak yang dilahirkan oleh ibu di Indonesia bisa mendapatkan pendidikan berkualitas hingga tuntas. Lurus. KPI-nya sederhana, jumlah bangkunya sudah ada belum? Kalau bangkunya pun tidak ada, berarti kita tak berniat untuk menyekolahkan setiap anak. Inilah kenyataan yang kita hadapi sekarang.
Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, bila ini ada, maka kita bisa memberikan harapan kepada keluarga-keluarga di Indonesia bahwa kelak hidup mereka di kemudian hari bersama anak-anak yang terdidik. Pendidikan menjadi kata kunci, tentu harus berkualitas. Yang ketiga, kita menyaksikan juga, kita ingin sehat Bapak Ibu. Kita ingin sehat. Dan kesehatan itu bukan soal BPJS saja. Ya, BPJS harus kita perbaiki. Pak Gubernur, kita sama-sama merasakan nih rumitnya urusan BPJS, betul nggak Pak? Kita merasakan sekali. Tapi saya ingin ingatkan bahwa kesehatan itu bukan cuma pengobatan. Kita harus memastikan setiap ibu hamil mereka terpastikan pasokan gizinya, sehingga bayi dalam kandungan dari ibu-ibu yang ada di Indonesia mendapatkan gizi yang cukup untuk mereka lahir menjadi anak-anak yang sehat. Dari mulai dalam kandungan, tumbuh, diberikan perhatian yang cukup, nutrisi yang pasti. Bapak Ibu sekalian, investasi yang memberikan dampak terbesar adalah investasi di usia dini. Bapak Ibu sekalian, banyak di antara kita yang memilih tidak masuk wilayah ini. Kenapa? Karena tidak bisa difoto untuk pemilu berikutnya. Tidak bisa difoto. Bapak Ibu berikan gizi yang sehat untuk ibu hamil, hasilnya 20 tahun yang akan datang. Berikan pasokan anak sehat di usia dini, hasilnya 20 tahun akan datang. Tapi Nasdem bukan politisi biasa. Nasdem bicara tentang restorasi Indonesia, bicara ke depan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mungkin tahu tembok besar Cina. Sebagian mungkin pernah mampir ke tembok besar Cina. Luar biasa, bukan? Apa yang menarik dari tembok besar Cina itu? Atau juga Candi Borobudur. Pernah Candi Borobudur di Jawa Tengah? Apa yang menarik dari dua bangunan ini? Candi Borobudur dan tembok besar Cina itu dibangun dalam waktu yang panjang. Tembok besar Cina itu dibangun kira-kira 300 plus tahun. Ada yang menyebut 330, ada yang menyebut 350, tapi 300 plus tahun. Candi Borobudur itu dibangun 120 plus. Ada yang menyebut 125, ada yang menyebut 130. Bayangkan, 120 tahun dan 300 tahun. Saya ketika mendengar itu, ada sebuah bangsa yang membangun proyek 300 tahun, 120 tahun. Artinya apa itu? Artinya bangsa itu mengatakan kepada dirinya, kami akan eksis ribuan tahun, karena itu kami siap untuk bekerja 300 tahun. Kami siap bekerja 120 tahun. Bangsa Indonesia harus berhenti berpikir 5 tahunan, harus berhenti sekedar ditunjukkan pada pemilu berikutnya. Kita bicara tentang bangsa Indonesia yang kuat ke depan, bangsa yang maju, yang sehat, dan itu artinya kita serius investasi, bekerja di proyek-proyek yang jangkanya panjang, dan kualitas manusia adalah yang nomor satu. Kenapa ini saya garis bawahi Ibu sekalian? Aset terbesar bangsa ini bukan batu bara, bukan timah, bukan nikel, bukan minyak, bukan gas, bukan kelapa sawit. Aset terbesar bangsa ini adalah manusia Indonesia. Itulah aset terbesar kita. Karena itu ini yang harus kita kembangkan, kita jaga. Tapi bila ini tidak kita perhatikan, maka bangsa kita akan pelan-pelan turun, pelan-pelan secara komparatif di bawah bangsa-bangsa yang lain. Keseriusan kita di sini diperlukan. Dan ini Bapak sekalian akan menjadi agenda bagi kita. Bapak Ibu bisa sampaikan kepada semua, keseriusan pada penanganan kualitas manusia, turunan programnya banyak, tapi visinya manusia yang maju, sehat, dan bisa nantinya bermanfaat bagi lingkungan. Hal yang tidak kalah penting akhir-akhir ini menonjol. Anak-anak kita sudah banyak yang bersekolah tinggi, ada yang SMK di perguruan tinggi. Persoalan yang mereka hadapi sama, Pak, lapangan pekerjaannya di mana? Kita sering bilang begini, berikan ikan itu baik, tapi berikan kail itu lebih baik. Tapi masalahnya sudah diberi kail, yang diberi kail itu tanya, kolamnya kok udah habis di kapling-kapling, Pak?
Kita punya kail, tapi kolamnya udah habis di kapling-kapling. Karena itu penting bagi kita semua, bahwa ke depan kita mendorong agar ekonomi mikro kecil menjadi prioritas untuk kekuatan ekonomi ke depan. Karena disitulah letak penyediaan lapangan pekerjaan paling cepat. Investasi besar itu baik, harus diteruskan. Itu bukan sesuatu yang salah, itu baik, tapi itu tidak cukup. Kenapa? Banyak sekali investasi besar tetapi tidak menyerap tenaga kerja. Dan datanya menunjukkan angka investasi kita melonjak tapi penyerapan tenaga kerjanya stabil. Yang kita butuhkan adalah penyerapan tenaga kerja yang meningkat. Dan ini tidak bisa hanya lewat anjuran. Ini harus lewat kebijakan. Itulah sebabnya kenapa kita serius untuk melakukan ikhtiar ini, karena ini tidak cukup bila hanya dengan usulan dari Dewan. Ini harus ada kebijakan dari eksekutif yang kuat. 4 ini Bapak sekalian, 4 ini menjadi kunci bagi kita ke depan. 1 adalah pangan, 2 adalah pendidikan, 3 adalah kesehatan, 4 adalah lapangan pekerjaan. 4 ini dalam spirit menghadirkan keadilan. Bila ini dilakukan, maka pelan-pelan nanti kita akan menyaksikan ketimpangan yang terjadi akan bisa menipis. Yang kaya dengan miskin, yang tak terdidik dengan yang terdidik, yang bekerja dan tak bekerja, yang di Jabodetabek dengan luar Jabodetabek, yang di Jakarta, yang di Jawa dengan yang di luar Jawa, yang di kota besar dengan kota kecil, yang kota kecil dengan desa. Itu tidak bisa hanya diselesaikan dengan membangun 1-2 tempat, tapi harus diselesaikan lewat sebuah kebijakan terintegrasi di seluruh aspek. Tapi pegang kuncinya. Kami meyakini Bapak sekalian, apabila ini kita ikhtiarkan serius, insya Allah pesan ini akan diterima oleh rakyat Indonesia. Dan khususnya untuk di Sumatera Selatan, saya dengar di sini salah satunya adalah terkait dengan perkebunan karet. Yang mudah-mudahan itu akan menjadi salah satu perhatian kita. Nanti Pak Herman Deru berikan pada kita nasihat yang tepat, sehingga kebijakan yang terkait dengan perkaretan akan bisa memiliki dampak yang positif di Sumatera Selatan ini. Kita ingin agar ada kepastian bagi mereka yang berusaha. Bapak Ibu, ini yang bekerja membuat pabrik HP, yang bekerja membuat semua yang ada di tempat kita, dari mulai minuman berbotol sampai spray sanitizer, mereka punya kepastian biaya produksinya. Tapi Bapak Ibu coba lihat makanan itu, yang bekerja menghasilkan produksi pertanian, dia tidak pernah punya kepastian berapa biaya produksinya. Tidak pernah punya kepastian. Dia tidak pernah tahu nanti biaya produksinya berapa, dia tidak pernah tahu nanti harga jualnya berapa. Lain dengan yang bikin HP, insya Allah harga jual berapa. Begitu sampai komoditas pertanian perkebunan, yang bekerja tidak tahu berapa ongkosnya, dan yang bekerja tidak tahu nanti harga jualnya berapa. Situasi ini tidak bisa dianggap sebagai normal. Ini artinya tata niaga tidak kita kelola dengan benar. Ini harus jadi perhatian utama, karena Republik ini mengandalkan kepada sektor-sektor pertanian dan perkebunan itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, teman-teman Nasdem, sebagai penutup, izinkan saya meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Waketum tadi. Pak Waketum sempat menyebut bahwa kita di dalam berkampanye, di dalam mengajak menghadapi berbagai macam framing-framing yang dipasangkan. Fotonya sama, frame-nya beda. Itulah framing. Orangnya sama, frame-nya beda. Begitu dikasih frame beda, muncul persepsi yang berbeda. Saya ingin tegaskan kepada semua Bapak Ibu sekalian, bawalah pesan bahwa gerakan perubahan yang diusung Nasdem, yang diusung oleh Koalisi Perubahan adalah gerakan yang mengusung prinsip toleransi, prinsip kebersamaan, prinsip kesetaraan. Dan ini bukan sesuatu yang akan kita kerjakan, tapi sudah dikerjakan. Jadi kalau nanti ketemu dengan counterpart yang menyampaikan hati-hati,
ada pikiran intoleran, ada pikiran tidak bersahabat pada minoritas, ada pikiran-pikiran itu semua, Bapak Ibu jangan disanggah, jangan dibantah, tapi katakan aja, barangkali memang iya, barangkali memang iya. Lalu beri pertanyaan, bisakah ditunjukkan buktinya, bisakah ditunjukkan faktanya, dan saya jamin buktinya, faktanya tidak akan pernah bisa dimunculkan. Kita mengatakan, oh tidak, tapi kalau kita dia toleran, oh tidak, dia moderat, nanti Bapak Ibu harus nyiapin bukti. Bapak Ibu, segala macam tuduhan itu cukup dibalas dengan mungkin iya sambil tanyakan. Ada buktinya, ada contohnya, dan nanti kita tunjukkan sama-sama. Seperti sampaikan Pak Herman Deru tadi, Jakarta yang merupakan miniatur Indonesia, di sana alhamdulillah 5 tahun kemarin menjadi kota yang tenang teduh, tanpa ketegangan, tanpa kegaduhan antar umat beragama, antar kelompok etnis, dan itu tidak otomatis terjadi. Memang Bapak Ibu sekalian, saya pernah sampaikan, lebih mudah terlihat apabila memadamkan api daripada mencegah api. Saat pemadam kebakaran memadamkan api, dia akan tampak sebagai pahlawan yang menyelamatkan. Tapi ketika pemadam berkeliling ke rumah-rumah mencegah api terjadi, tidak ada satu orang pun yang bilang inilah pahlawan yang mencegah terjadinya kebakaran. Tapi tugas kita bukan tercatat sebagai hero. Tugas kita adalah tercatat bahwa negeri kita aman, kota kita aman, provinsi kita aman dan tenang. Dan ini adalah ikhtiar kita bersama. Insya Allah ini akan kita sama-sama song-song untuk Indonesia ke depan. Seperti tadi disampaikan, bila di Sumatera Selatan kita bisa menjemput kemenangan, insya Allah Sumatera akan menjadi basis kemenangan kita. Sumatera kemenangan kita insya Allah menular ke seluruh Indonesia. Amin. Partainya apa? Kurang keras. Partainya apa? Ingat-ingat ini tambahan yel-yel supaya siapapun yang hadir di pertemuan Bapak Ibu pulang ingat nama partai. Ingat nama partai. Sama juga, capresnya siapa? Amin. Wakilnya? Amin. Singkatannya? Amin. Baru kali ini ada amin diaminkan. Baru kali ini, biasanya amin saja. Sekarang ini amin dan diaminkan. Amin dan diaminkan. Dan kita berterima kasih. Nantinya semua tempat akan mengucapkan kata itu setiap mereka memohon. Semoga Indonesia lebih maju. Indonesia lebih adil. Sumatera Selatan lebih maju. Seluruh rakyatnya merasakan kesejahteraan. Nama itu selalu disebut. Insya Allah jadi pengingat untuk keberhasilan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan kepada